Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Luhut Binsar Panjaitan yang diberi tugas untuk menyelesaikan masalah minyak goreng. Karena kalau kita lihat teman-teman, permasalahan minyak goreng sampai hari ini belum tuntas, belum selesai penyelesaiannya. Karena diharapkan bahwa harga minyak goreng itu sama seperti dulu, sekitar Rp14.000. Namun kemarin kita melihat harga minyak goreng mahal, lagi pula langka teman-teman, sehingga menimbulkan antrian yang cukup panjang. Nah, ketika masyarakat antri untuk mendapatkan minyak goreng, ini mendapat kritikan dari Megawati kemarin itu. Apa tidak ada cara lain memasak selain menggoreng? Ini kemarin juga viral teman-teman, pernyataan yang disampaikan oleh Megawati. Tetapi sebenarnya persoalannya bukan karena masyarakat rakyat yang antri. Masalahnya adalah kelangkaan minyak goreng itu sendiri. Dan ini tentunya tanggung jawab pemerintah. Bagaimana pemerintah ini mengembalikan harga minyak goreng, dan minyak goreng itu menjadi seperti biasa, ada di mana-mana. Di warung kecil, warung besar, minimarket, supermarket, ini ada minyak goreng. Tetapi yang terjadi kemarin, minyak goreng itu langka, kalaupun ada harganya cukup mahal. Inilah yang menjadi persoalan. Nah, kali ini teman-teman, Presiden Jokowi menugaskan kepada Menteri Marves, Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk menyelesaikan masalah minyak goreng. Lalu pertanyaan kita teman-teman, apakah ini bidangnya Luhut Binsar Panjaitan untuk menyelesaikan masalah minyak goreng? Bukankah ada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menko Ekuin yang menangani masalah ekonomi, masalah bahan pokok seperti ini? Sebenarnya kan sudah ada yang menangani, sudah ada menterinya yang menangani itu, tetapi ini menteri lain dimasukkan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah minyak goreng. Lagi-lagi Luhut teman-teman yang diberi tugas. Kalau kemarin Luhut ini diberi tugas untuk menyelesaikan masalah COVID-19, sekarang ditugasi untuk menyelesaikan masalah minyak goreng. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana fungsi dan peran Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menko Ekuin di Kabinet Presiden Jokowi? Kenapa harus menteri lain yang menangani? Apakah Menteri Perdagangan ini tidak bisa menyelesaikan persoalan minyak goreng sehingga harus yang menyelesaikan itu Luhut Binsar Panjaitan? Bagaimana komunikasi di intern Kabinet Presiden Jokowi? Ini lagi-lagi yang menjadi pertanyaan publik teman-teman, karena ini mengurus masalah negara, bukan mengurus misalkan perusahaan. Ini persoalan bangsa, perusahaan negara, dan negara itu sudah ada manajemennya. Ada presiden, ada pembantu presiden yaitu menteri-menteri, dan menteri-menteri inilah yang bekerja membantu presiden, dan bidangnya sudah dibagi-bagi teman-teman. Kalau Pak Luhut Binsar Panjaitan tugasnya adalah kemaritiman dan investasi, fokus di sana. Mestinya kan seperti itu. Tetapi kenyataannya Luhut kemarin menangani masalah COVID. Padahal COVID itu adalah persoalan kesehatan dan sudah ada menteri kesehatan. Harusnya kan itu yang menangani. Tetapi ini Luhut masuk ke sana. Kemudian ada masalah minyak goreng, Luhut masuk lagi ke sini. Dan sebagainya. Inilah yang menimbulkan kritik publik kepada Presiden Jokowi. Kenapa harus Luhut Binsar Panjaitan? Nah teman-teman, terkait itu ada berita dari Detik teman-teman. Kita baca beritanya. Tugas baru urus minyak goreng bagi Luhut tuai pujian dan sindiran. Menko Maritim dan Investasi Marves Luhut Binsar Panjaitan mendapat tugas baru dari Presiden Jokowi untuk mengurus masalah minyak goreng. Tugas baru yang diemban Luhut menuai pujian dan sindiran dari berbagai pihak. Cerita Luhut mendapat tugas mengurus minyak goreng disampaikan saat bicara dalam acara puncak Disnatalis ke-60 Gamki. Seperti dilihat dari kanal YouTube Gamki Balikpapan Selasa 24 Mei 2022. Acara itu digelar pada 21 Mei 2022. Saya minta maaf tidak bisa hadir sendiri. Saya sudah siap untuk hadir di sana, tapi tiba-tiba Presiden perintahkan saya untuk urus minyak goreng, ucapnya. Luhut mengatakan dirinya ikut mengurus kelangkaan minyak goreng usai diperintahkan Jokowi. Dia berharap kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia segera tuntas.
Sejak 3 hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng dan kita berharap itu bisa nanti tidak terlalu lama kita selesaikan, ucapnya. Anggota Komisi 6 DPR fraksi PDIP, Dedi Yefri, mempertanyakan di mana para menteri yang mengurus minyak goreng, sementara Luhut diketahui sudah mengemban banyak jabatan saat pemerintahan Jokowi. Pak Luhut itu kan sudah banyak pekerjaan sebagai Menko Marves. Kenapa sekarang diserai tugas mengambil alih pekerjaan Menko Equine, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian sekaligus, kata Dedi dalam keterangannya Selasa 24 Mei 2022. Lebih lanjut, Dedi menyebut, penunjukan tersebut juga memperlihatkan pemerintah tidak punya solusi selain Luhut. Dia lantas menyinggung potensi disharmoni kabinet. Selain menambah beban kerja LBP yang sudah menumpuk, penunjukan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet, ujarnya. Tak hanya itu, dia juga khawatir penunjukan Luhut juga bisa menimbulkan isu konflik kepentingan yang melibatkan Luhut. Saya khawatir sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir di tengah masyarakat, terang Dedi. Jika itu terjadi, kasihan Pak LBP yang sudah banyak tanggung jawab kembali jadi sasaran rumor lagi, apalagi jabatannya sudah sangat banyak. Kesannya jadi seolah-olah tidak ada orang lain yang bisa bekerja selain LBP, lanjutnya. Kemudian anggota fraksi DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara ini mengatakan masalah minyak goreng merupakan masalah konsistensi dalam penegakan aturan dan undang-undang yang sudah ada. Karena itu, menurutnya tidak berpengaruh sosok pribadi siapapun yang ditunjuk mengurus hal itu. Jadi kata kuncinya ada pada proses penegakan hukum, pada sistem dan bukan pada sosok pribadi. Karena sudah ada mekanismenya untuk itu, saya berpendapat silahkan para pihak yang berwenang sesuai undang-undang dan regulasi menjalankan tugasnya. Dan saya pribadi berharap agar proses hukum di Kejaksaan Agung terus berjalan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang ada, tuturnya. Nah, itu teman-teman kritikan dari anggota DPR RI mengenai penunjukan Luhut Binsar Panjaitan untuk mengurus minyak goreng. Nah, yang perlu saya garis bawahi teman-teman dari pendapat Dedi dari PDIP tadi adalah untuk masalah minyak goreng ini tidak terpaku pada sosok siapa yang akan menyelesaikan. Bukan masalah pribadi-pribadi, tetapi yang sebenarnya adalah bagaimana aturan itu ditegakkan, bagaimana hukum itu ditegakkan. Itu kuncinya. Jadi, apapun yang dijalankan oleh pihak Pak Luhut Binsar Panjaitan untuk mengendalikan persoalan minyak goreng ini sebenarnya yang utama adalah di penegakan hukumnya. Jadi kalau hukum itu ditegakkan, yang bersalah misalkan mafia ekspor CPO atau minyak goreng itu dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku, tentu ini akan membuat jera. Kemudian yang kedua, aturan masalah ekspor. Kalau ekspor itu sudah ditutup, maka tentu tidak bisa orang melakukan ekspor. Nah, kalau melakukan ekspor tentu ini pelanggaran dan pidana, dan ini yang harus ditegakkan. Kalau kemarin-kemarin itu ada kelangkaan minyak goreng yang masyarakat susah untuk mendapatkannya, namun ketika hukum itu ditegakkan, maka akan selesai persoalan minyak goreng. Itu harapan kita, teman-teman. Jadi bukan sosok Luhut atau siapapun yang di depan yang menyelesaikan persoalan minyak goreng, tetapi yang utama adalah penegakan hukum. Kemudian yang kedua yang kita soroti, teman-teman, kenapa harus Luhut Binsar Panjaitan yang menyelesaikan masalah minyak goreng? Kenapa Pak Presiden Jokowi kok tidak menunjuk Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, atau Menko Equine yang menangani persoalan masalah ekonomi seperti ini? Justru saya melihat inilah kewenangan yang sebenarnya yang ada di Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian maupun di Menko Equine. Ini yang seharusnya dimaksimalkan, bukan mengambil Luhut untuk bisa menyelesaikan di masalah minyak goreng ini. Ini yang kita pertanyakan kepada Pak Jokowi, kenapa kok seperti itu? Yang seharusnya menurut saya yang bisa menyelesaikan ya pada tugas pokok fungsinya Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menko Equine. Itu menurut saya, teman-teman. Jadi tidak perlu Pak Luhut ikut campur dalam urusan kementerian yang lain. Tetapi yang terjadi, Pak Luhut justru diperintahkan Presiden Jokowi untuk menangani masalah minyak goreng.
Lalu bagaimana dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menko Ikuin? Kok sampai Pak Luhut turun tangan menyelesaikan masalah minyak goreng? Apa tidak bisa bekerja? Nah, kalau tidak bisa bekerja, tentu Presiden Jokowi harusnya melakukan reshuffle, mengganti menteri yang tidak bisa bekerja. Karena pemerintahan Pak Jokowi tinggal 2 tahun lagi. Persoalan ekonomi harus segera selesai. Jadi bukan menambah rumitnya masalah ekonomi di pemerintahan Pak Jokowi, tetapi bagaimana menteri-menteri itu bisa menyelesaikan. Kalau tidak bisa, ya diberhentikan, di reshuffle. Saya pikir itu selesai. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.